Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional ya, yang akan kita pelajari di bab kali ini, bab pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional, kemudian komponen-komponen pendapatan nasional atau bagian-bagian pendapatan nasional, kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional, kemudian metode perhitungan pendapatan nasional, kemudian pendapatan per kapita penduduk, kemudian faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional sudah distribusi pendapatan nasional ya. Pengertian pendapatan nasional yaitu adalah ya, pendapatan nasional mana nih? Ya, secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun ya. Komponen pendapatan nasional terdiri dari satu, produk domestik bruto atau PDB, kemudian produk nasional bruto ya, kemudian pendapatan nasional neto, kemudian pendapatan perseorangan. Masuk pendapatan domestik bruto adalah pendapatan kotor suatu negara ya. Pendapatan domestik bruto merupakan jumlah produk berupa seluruh jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas suatu wilayah domestik tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Contohnya, semua produk-produk yang dihasilkan oleh negara Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam perhitungan GDP termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dan orang asing yang berada di wilayah tersebut. Kemudian produk nasional bruto. Produk nasional bruto yaitu nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional dalam apa? Dalam waktu 1 tahun ya. Ya, tadi berbeda ya antara produk nasional bruto dengan produk domestik bruto. Kalau produk domestik bruto adalah jumlah produk barang jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi barang dan jasa. Sedangkan kalau produk nasional bruto adalah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan penduduk oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Kalau yang produk domestik bruto yang diambil adalah orang atau produk-produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam negara kita sendiri. Kalau produk nasional bruto, orang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri termasuk dihitung atau ikut masuk bagian dari komponen dari PNB atau produk nasional bruto. Bedanya itu aja ya. Yang satu, seluruh rakyat atau seluruh orang yang tinggal di wilayah Indonesia. Kalau nasional bruto, rakyat Indonesia dan rakyat yang berada di luar Indonesia ikut juga ya, itu ikut perhitungan. Kemudian lagi pendapatan nasional neto, pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi ya. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NP dikurangi pajak tidak langsung ya. Itu dia ya, NNI diperoleh dari ENP. Apa NNP itu? NP adalah GNP atau PNB, Gross National Product atau produk nasional bruto dikurangi penyusutan barang dan jasa ya. Itu dia ya. Itu masuk pendapatan nasional bruto. Kemudian lagi, pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Artinya pendapatan
tanpa melakukan pekerjaan. Pendapatan seorang juga sudah dihitung pembayaran transfer ya. Ya, dapat berupa transfer payment ya. Tuh. Pendapatan yang kemudian lagi apa lagi? Pendapatan yang siap dibelanjakan. Kita masuk perhitungan ya. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa dan selebihnya ditabung atau dijadikan investasi. Disposable income dari personal income atau PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung atau disebut direct tax adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan oleh orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak. Rumus. Ya, antum sudah lihat di rumus. GNP, Gross National Product adalah GDP, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto tambah pendapatan luar negeri ya, itu GNP. Kemudian NNP, National Netto Product atau Gross National Product atau produk nasional bruto dikurangi penyusutan barang dan jasa. PNI atau produk nasional atau netto income ya. NNP atau Net National Product dikurangi pajak tak langsung. PI atau Personal Income ya. PNI dikurang laba ditahan ditambah pajak perseroan ditambah transfer payment ya. Kemudian DI. Apa DI itu? Disposable income ya. PI kurang pajak langsung. Saving, tabungan. DI ya, disposable income kurang konsumsi C ya. Itulah rumusnya. Kita lihat contohnya di halaman 6 ya. Diketahui produk nasional bruto PDB Indonesia 130.100,6 miliar ya. Pendapatan neto luar negerinya 4.955 miliar. Pajak tidak langsungnya 8.946 miliar. Atau melihat satu-satu iuran asuransi. Maka yang ditanya, hitunglah GNP, NNP, NNI, PI, DI dan berapa tabungan luar negerinya. Nah, kita masuk GNP. Apa GNP tadi? Gross National Product. Gross National Product sama dengan GDP, Gross Domestic Product ditambah produk neto terhadap luar negeri ya. Jadi 130.100,6 miliar ditambah 4.955,7 miliar, dapatnya GNP 130.056,3 miliar. Itu gross national product, berarti produk nasional seluruh Indonesia yang ada di wilayah Indonesia. Orang luar negeri tidak termasuk ya. Kenapa tidak termasuk? Karena kita membahas gross national product GNP ya, gross national product ya. Jadi jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, termasuk masyarakat yang kerja di luar negeri ya. Jadi ditambah GDP ditambah produk neto luar negeri ya, PDB tadi ya. Kemudian NNP, Net National Product. Apa tadi Net National Product? Net National Product adalah jumlah bersih dari barang dan jasa yang didapat dari besarnya GNP dikurangi penyusutan ya. Berapa? Kita lihat contoh. Ya, dapatnya 128 miliar rupiah.
Ya, kemudian NNI, apa NNI yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung ya. Lihat transfernya. Kemudian lagi PI. Apa tadi? NNI yaitu personal income, pendapatan yang diketahui. Kita lihat hasilnya. Ya, kemudian DI kita lihat. Jadi tabungan yang ditabung oleh masyarakat Indonesia selama atau negara Indonesia selama 1 tahun itu DI dikurang konsumsi yaitu 19,520,5 miliar dolar ya. Nah, itu cara-cara contohnya ya. Antum bisa pelajari, sangat gampang ya. Dia hanya tambah kurang, tambah kurang, tambah kurang. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan kepada Ustadz ya. Kemudian apa sih manfaat dari menghitung pendapatan nasional? Ya, manfaatnya bagi ekonomi kita yaitu dengan data pendapatan nasional pemerintah dapat menelaah kembalinya struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan guna meningkatkan kondisi perekonomian negara ini. Dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata di daerah ya. Jadi dengan pendapatan nasional, pemerintah tuh dapat tahu mana yang daerah yang banyak dapat APBD, pembagian APBN ya. Jadi APBN negara kita tuh dibagi-bagi. Indonesia sekian, dapat sekian, ini sekian ya. Jadi dengan pendapatan nasional ini, pemerintah dapat mengetahui daerah mana yang dapat APBN, jatah APBN itu sedikit. Misalnya Papua dapat sedikit. Atau Papua sekarang banyak, daerah lain dikurangi. Nah, itu dia tujuannya ya. Jadi dengan meratanya pembangunan tadi, atau APBN tadi, pembagian APBN tadi, dapat mensejahterakan masyarakat dengan rata. Ya, kemudian apa lagi manfaatnya? Pemerintah dapat menentukan besar kontribusi berbagai perekonomian terhadap pendapatannya. Maksudnya pemerintah dapat meningkatkan sektor-sektor mana yang perlu ditingkatkan. Misalnya di daerah Papua, sektor mana yang perlu ditingkatkan. Apakah pertaniannya, apakah penambangan emasnya, dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian lagi, dengan pendapatan nasional, pemerintah dapat meningkatkan kemajuan ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, ini dia. Ya, dengan pendapatan nasional tadi, pemerintah dapat melihat berapa sih kenaikan grafik dari tahun ke tahun. Misalnya tahun 2020 dibanding dengan tahun 2019. Tahun 2019 tidak ada corona. Mungkin pendapatan per kapita penduduk kita atau pendapatan nasional Indonesia mencapai sekitar 30 ribu dolar ya per penduduk. Nah, per bulan Agustus 2020 terjadi penurunan pendapatan nasional. Gara-gara apa? Gara-gara corona, orang banyak yang tidak beraktivitas, banyak pengangguran. Bisa jadi yang 30 ribu dolar tadi turun menjadi 20 ribu atau 15 ribu dolar, atau mungkin 25 ribu dolar. Tiap tahun dipantau. Ya. Ada beberapa manfaat mempelajari pendapatan nasional, yaitu 1. Dapat mengetahui menganalisis struktur ekonomi suatu negara. 2. Dapat membandingkan keadaan ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian dapat membandingkan ekonomi daerah antar kabupaten dan antar provinsi ya, seperti itu ya. Kemudian lagi kita masuki rumus metode pendapatan nasional ya. Metode pendapatan nasional ada 3 metode ya. Yang pertama metode produksi, yang kedua metode pengeluaran, yang ketiga metode pendapatan atau penerimaan. Kalau metode produksi, rumusnya yaitu Y sama dengan Q1 kali P1 Q2 kali P2 ditambah Q3 kali P3.
tambah KNP. Ya, masuk di sini KNP sampai berapa terserah. Mau 100 bisa, PNP 100 bisa ya. Apa Y itu? Y itu adalah pendapatan nasional atau produk domestik bruto, ya, PNB atau GDP. Ya. PNB atau GDP sama ya. Ya. Kemudian P itu apa? P itu adalah harga. Ya, harga 1 hingga ke unit N ya. Kemudian Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Jadi P itu harga, Q itu jumlah barang atau kuantitas barang yang diproduksi hingga ke KN ya. Itu rumusannya. Misalnya produk suatu negara ada minyak kelapa sawit ya. Kemudian ada susu, kemudian ada barang tambang ya. Barang tambang misalnya sawit itu harganya sekarang sudah 1.300. Jadi Q-nya berapa diproduksi? Misalnya pemerintah memproduksi CPO 1 miliar ton ya, 1 tahun dengan harga P1. Berapa P-nya? P-nya 1.300. Nah, dikali. Kemudian lagi produk keduanya apa? Misalnya susu. Indonesia menghasilkan susu ya. Susu dari Etawa ya. Atau dari peternakan sapi. Berapa harga susu? Berapa ton diproduksi atau berapa galon diproduksi? Kemudian lagi barang tambang itu ditambah. Ya. Hasilnya sama dengan PNB atau GDP. Ya. Pendapatan nasional menurut metode produksi ini dapat dihitung dengan cara menjumlahkan ya. Jadi kita menjumlahkan semuanya atau secara tidak langsung adalah persamaan linear sederhana ya. Y sama dengan Q1 kali P1 tambah sekiannya terus sampai panjang ya. Item-item atau komponen-komponen yang masuk di dalam GDP yaitu 1. Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan. 2. Pertambangan, penggalian. 3. Industri atau pengolahan. 4. Listrik, gas, bangunan, perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi, bank, lembaga keuangan, pemerintah, pertahanan, jasa, dan lain-lain sebagainya. Itu dia metode produksi. Kemudian lagi kita belajar metode pengeluaran. Tadi sudah belajar metode. Kalau metode produksi, ingat metode produksi kita tambahin aja semuanya. Kita kali harga barang tadi dengan kuantitas jumlah barang. Tambah itu. Ini item-itemnya ya. Item-itemnya ada pertanian, ada pertambangan, industri, listrik, bangunan, dan lain-lain sebagainya ya. Tambah. Itu metodenya. Kemudian kalau metode pengeluaran adalah menghitung seluruh pengeluaran ya rumah tangga ekonomi di dalam satu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ya, kita udah belajar kemarin rumah tangga ekonomi terdiri dari berapa? Bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya, rumah tangga ekonomi apa aja? 1. Rumah tangga individu. 2. Rumah tangga perusahaan ya. Perusahaan itu termasuk rumah tangga perusahaan. Kemudian rumah tangga pemerintah ya. Kemudian apa lagi? Rumah tangga ini masyarakat luar negeri ya. Macam banyak. Ya, itu dia. Kalau rumah tangga dalam negeri atau rumah tangga individu, kemudian rumah tangga perusahaan, kemudian rumah tangga pemerintah. Ya, seperti itu. Ya, semuanya dikumpul dalam kurun waktu 1 tahun. Ya.
Pendapatan nasional menurut metode pengeluaran dapat dihitung dengan cara menjumlahkan. Sama. Yang tadi yang metode produksi menjumlahkan semua produk barang dan jasa yang dihasilkan negara dalam satu kurun waktu tertentu. Ya, kalau pendapatan nasional menambahkan semua komponen-komponen pengeluaran rumah tangga ekonomi di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Apa aja yang menjadi pengeluaran, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumen. Habis itu pengeluaran investasi rumah tangga, produsen atau perusahaan. Kemudian pengeluaran pemerintah. Kemudian ekspor dan impor, ya, itu dia ya. Itu dia. Jadi ada 4 ya: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor. Rumusnya Y ditambahin aja semua. Y, C tambah I tambah G tambah ekspor kurang impor. Dah, selesai. Gampang rumusnya ya. Hanya menambahkan saja. Tuh. Nanti ada tugas essay itu kalian kerjakan ya nanti. Sudah dikerjakan apa belum kemarin ya? Itu sudah dikerjakan kemarin ya jawaban. Kemudian lagi metode pendapatan atau penerimaan suatu negara. Apa pengertiannya? Yaitu hasil penjumlahan semua penerimaan yang diterima para pemilik faktor produksi dalam suatu negara dalam periode 1 tahun. Ya, itu dia pendapatan atau metode pendapatan. Jadi dijumlahkan seluruh penerimaan pemilik faktor produksi. Apa ya pemilik faktor produksi itu? Masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan orang pribadi ya. Apa aja yang menjadi hitamnya komponennya? Yaitu sewa atau rent ya, atau rental ya. Kemudian ada upah, wage. Kemudian ada gaji, salary. Kemudian bunga modal atau dividen ya untuk perusahaan. Kemudian laba atau profit ya. Itu item-item ini pendapatan ya. Jadi semua ditambah ya. Y sama dengan rent, wages, salary, interest, profit ya. Sewa ditambah upah ditambah bunga modal ditambah laba ya. Itu dia ya untuk metode pendapatan ya. Selanjutnya kita menghitung pendapatan per kapita penduduk ya. Pendapatan per kapita penduduk yaitu pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara ya. Setiap negara pendapatan per kapita penduduknya berbeda-beda. Contoh, Indonesia pendapatan per kapita penduduknya kurang dari sekitar $1.000 per tahun ya. Berarti kalau dikali 15.000, $1 berarti sekitar 150 juta ya. 150 juta per tahun. Sedangkan pendapatan negara tetangga kita yang paling dekat yaitu Singapura, itu pendapatan per kapitanya hampir mendekati $30.000 per tahun atau sekitar berapa itu? 3.000 kali 15 sekitar 1,5 M berarti. Ya. Bayangkan sangat beda ya. 1,3 M. 3 kali 15 4,5 M ya. Itu pendapatannya. Jauh ya antara Indonesia dengan Singapura. Apalagi dengan Amerika, dengan negara lain. Apa manfaat dari menghitung pendapatan per kapita penduduk? Ya, manfaatnya salah satunya yaitu mengetahui berapa sih pendapatan yang diterima oleh setiap individu yang ada di suatu wilayah negara atau di suatu negara. Setiap
pendapatan per kapita dihitung secara rata-rata penduduk. Berarti yang kaya, yang miskin, yang menengah itu sama, dianggap rata. Karena penjumlahannya sama rata. Dari mana dapat pendapatan per kapita? Yaitu cara mendapatkannya yaitu produk domestik bruto atau PDB atau PNB itu dibagi dengan harga, ya, dengan P, dengan harga, dengan populasi. Sangka harga, lupa saya. Ya, jumlah pendapatan bruto atau gross national product GNP suatu negara dibagi jumlah penduduknya. Ya, itu dia. Ya, itu rumusnya. Ya. N di situ maksudnya Pak. N itu maksudnya di tahun berapa. Misalnya IPC tahun 2020 berarti IPC N. N itu apa tahunnya? 2020. Bisa 1990-an bisa. Ya, dicari, ada masing-masing rumusnya, ya. Seperti itu. Ya, kita lihat di kolom diskusi ya di halaman 13. Dengan kondisi ini pendapatan domestik bruto PDB per kapita penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 23.199 dolar atau sekitar 345 juta per tahun. Asumsi kurs rupiah 14.000 dolar pada tahun 2045. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional BPN Bappenas Bambang S. Brojonegoro mengungkapkan pendapatan per kapita bisa menembus 23.199 dolar pada tahun jika reformasi struktur berjalan sepenuh diiringi pertumbuhan ekonomi global yang relatif tinggi. Lihat antum di situ contohnya ya. Itu contohnya. Kalau bisa tembus 23.199 dolar apabila kondisi ekonomi normal ya. Tapi kalau kondisi ekonomi seperti saat ini mungkin susah untuk mencapai 23.000 dolar Amerika ya. Ya. Kemudian lagi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama yaitu agregat permintaan dan penawaran. Apa maksudnya agregat permintaan penawaran? Yaitu hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat yaitu suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat ya. Ada pertemuan antara permintaan dan penawaran, harga keseimbangan permintaan dan penawaran. Kelas 4 sudah Ustaz jelaskan ya kemarin. Kemudian lagi faktornya ada konsumsi dan tabungan ya. Makin tinggi konsumsi sosok. Jadi ada teori yang berpendapat negara semakin maju ya. Suatu negara akan semakin maju apabila tingkat konsumsinya semakin tinggi. Itu teori, salah satu teori tentang majunya suatu negara atau tingginya. Tapi sebagian lagi mengatakan tingginya tabungan dapat meningkatkan atau menjadi salah satu ciri negara itu maju. Ya. Hal ini sependapat dengan Keynes, John Keynes, yang dikenal psikologi konsumsi, membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi dihubungkan dengan pendapatan. Kemudian lagi tingginya investasi suatu negara ya. Itu dia faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional ya. Distribusi pendapatan ya, distribusi pendapatan ini berdasarkan kurva Lorenz ya. Santum baca. Kalau tidak jelas tentang kurva Lorenz
dapat ditanyakan ke Ustadz. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.